Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, saya Yudi Marul Saraf dengan NIM belakang 251. Saya dari Lokal C Hukum Internasional. Di sini saya akan menjelaskan subjek hukum internasional. Langsung saja ke materinya. Pertama, ada pengertian hukum internasional. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Pada mulanya, pengertian hukum internasional hanya diartikan sebagai sumber hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antar negara. Namun dalam perkembangannya, pengertian hukum internasional meluas, bukan hanya mengatur hubungan antar negara dengan eh, negara, tetapi eh, hubungan negara dengan organisasi internasional dan juga hubungan negara organisasi internasional dengan organisasi lainnya. Lalu hubungan negara dengan individu dalam konteks khusus dan lain sebagainya. Lalu ada subjek subjek hukum internasional. Menurut Mokhtar Kusumatmadja, subjek hukum internasional adalah sebagai suatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku. Lalu subjek hukum internasional apa aja sih? Ada 6, yaitu pertama ada negara, kedua ada organisasi internasional, ketiga ada Palang Merah Internasional, keempat ada Tahta Suci Vatikan, yang kelima ada pemberontak, yang terakhir ada individu. Pertama ada negara. Negara menjadi subjek utama dalam hukum internasional. Di dalam konteks hukum internasional, negara yang dimaksud adalah negara yang berdaulat dan memiliki pemerintahan sendiri. Menurut Konvensi Montevideo 1949, kualifikasi suatu negara sebagai subjek internasional adalah mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang sah atau kedaulatan, dan negara tersebut mempunyai kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Lalu ada organisasi internasional. Organisasi internasional bertugas untuk turut serta menyelesaikan pelanggaran hukum internasional, di mana terdapat organisasi yang menjadi subjek hukum internasional adalah organisasi yang memiliki keanggotaan secara global. Pertama, ada organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum. Misalnya seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bisa disebut PBB. Yang kedua, ada organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dan tujuannya bersifat spesifik. Contohnya seperti World Bank, International Monetary Fund atau bisa disebut IMF, dan World Health Organization atau bisa disebut WHO dan lain-lain. Yang ketiga, ada organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global. Contohnya seperti pertama ada ASEAN, lalu yang kedua ada European Union, dan lain-lain. Lanjut, Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional yang kedudukannya berada di Jenewa, Swiss, mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional. Palang Merah Internasional, atau bisa disebut PMI, sebagai subjek hukum internasional, memiliki ruang lingkup terbatas. Namun, kedudukan PMI diperkuat dengan adanya perjanjian dan konferensi internasional. Mengingat misi PMI adalah untuk kemanusiaan, maka organisasi internasional itu harus independen dan dilaksanakan tanpa intervensi negara lain. Lalu di sini ada Tahta Suci Vatikan. Vatikan adalah suatu subjek hukum internasional karena diakui oleh negara-negara di dunia dan menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian internasional dan anggota pada beberapa organisasi internasional. Hal tersebut terjadi setelah diadakannya perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci pada tanggal 11 Februari 1929 yang mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci
yang kemudian bertujuan untuk didirikan negara Vatikan. Yang dengan perjanjian ini sekaligus dibentuk dan diakuinya tahta suci Vatikan sebagai subjek hukum internasional. Lanjut, ada pemberontakan. Pemberontakan menurut perang, menurut hukum perang, kelompok pemberontak dapat menjadi subjek hukum internasional jika telah terorganisir, menaati hukum perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dapat menentukan nasib sendiri, menguasai sumber daya alam yang telah dikuasai, dan memiliki sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri. Dan yang terakhir ada individu. Manusia sebagai individu juga termasuk dalam subjek hukum internasional. Ini juga disebut dalam buku Mokta Kusumat Padja, Perjanjian Versailles 1919 membuat sejumlah pasal yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara secara internasional ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Lalu apa itu Mahkamah Arbitrase Internasional? Mahkamah Arbitrase Internasional itu merupakan organisasi permanen antara bangsa pertama yang menyediakan sebuah forum untuk menyelesaikan sengketa internasional melalui arbitrase dan cara-cara damai lainnya. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas, atau ada hal yang keliru, mohon dimaafkan. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih.